Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rabbi gfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Saya melihat tadi, teringat ketika melihat ini nih, bungkus Nescafe ini yang ada susunya nih, saya teringat dulu waktu saya masih kuliah, di akhir-akhir masa kuliah. Kuliah udah nggak ada karena saya cepat kuliah tuh. Kuliah agama tuh cepat, sebentar aja udah selesai. Cuma 3 tahun lebih sedikit doang. Itu lebih itu gara-gara saya satu semester itu ngambil satu mata kuliah aja 4 SKS. Karena apa? Ya biasa, anak muda berantem lawan dosen. Dosen jurusan Ulumul Hadis 2. Luar biasa, walaupun saya dibela sama banyak dosen dan diomelin sama dosen kesayangan saya disayangin sama beliau, Pak Lukman, tapi dibantu juga. Alhamdulillah itu saya sakit waktu itu di akhir-akhir masa kuliah. Ketika saya sakit sendirian di tempat kos, nggak ada siapa-siapa. Anak-anak belum pada ada. Bagaimana mau anak belum ada? Cewek aja belum kenal. Belum dapet, belum ketemu. Waktu itu kan pada akhir-akhir masa kuliah saya sakit. Ketika saya sakit, duit juga nggak punya. Bayangin coba. Udah nggak ada kiriman lagi dari orang tua. Dulu saya punya usaha. Usaha saya jualan sepatu, jualan baju. Tapi di akhir-akhir masa kuliah, karena saya merasa saya ini terlalu banyak buang waktu, nanti bisa lambat kuliah, karena kuliah juga 2 tempat. Jadi saya berhenti jualan, dan juga waktu itu daerah konflik. Sampai suatu malam ketika saya sakit, panas betul, dari pagi belum makan itu. Tapi yang gak pernah saya lupa apa kira-kira? Selalu membaca surat Al-Waqiah. Itu yang gak pernah saya lupa. Saya baca walaupun cuma 1 kali juga. Tapi namanya anak muda ya pernah aja itu nggak baca, namanya juga anak muda. Ketika ketemu kawan-kawan waktu itu umur masih sekitar 20-an kurang itu ya, atau sekitar 20-an lah kira-kira itu. Itu saya sakit sendirian dari pagi belum makan, tidur. Waktu saya tinggal di Darussalam ketika saya sakit, itu waktu masih kuliah itu kawan-kawan rame pada datang. Karena tinggal di komplek mahasiswa, ini saya tinggal udah jauh. Dan saya sakit sendirian tidur. Ketika saya masih kuliah itu, ketika saya sakit, ya karena makanan banyak, duit pun ada. Kawan pada rame, pada datang, malah pada masakin lagi. Pada beliin ini, beliin itu. Ya duitnya duit saya juga. Mereka mau karena duit saya juga. Nah ketika saya sudah pindah keluar dari Darussalam, akhir-akhir mata kuliah, ke kampus seminggu cuma sekali. Karena cuma ngurusin skripsi aja. Waktu itu saya sakit. Dari pagi belum makan, badan panas, kepala sakit, tidur aja di tempat tidur. Sampai malam jam 10, belum dapat makanan apa-apa. Saya tidur aja sendiri. Tengah malam saya tiba-tiba, entah bagaimana kisahnya, ceritanya, merasakan apa, saya menangis. Nangis terus menerus, sampai itu kayak menangis orang sadar itu. Kalau dulu begitu ngigonya, kalau sekarang ngigonya aneh. Kenapa? Kata anak saya, tengok papa, kok tidur dia baca Yasin. Kalau sekarang begitu, tidur kok baca Yasin. Kata si kakak begini, bang, tengok tuh papa, kenapa? Tidur apa melek? Tidur, tapi kok baca Yasin? Dia bilang, ego itu papa, baca Yasin, dia bilangnya. Kalau sekarang, dulu waktu masih muda, egonya itu sampai sempat nangis. Waktu saya nangis, saya bermimpi waktu nggak punya apa-apa itu, datang mak saya. Saya kan jauh di ujung Indonesia. Jaraknya aja jangan tanya, naik pesawat aja perlu 3 jam. Belum lagi naik mobilnya. Jadi saya bermimpi datang mak saya. Dia bilang gini, nih minum katanya. Apa yang dikasih sama saya? Air. Gelas dikasih. Dalamnya itu ada air itu putih seperti susu. Nah ketika saya mau minum kopi ini saya teringat itu. Makanya langsung bikin konten ini. Teringat ketika saya sakit sendirian di tanah rantau. Datang dalam mimpi emak saya, ngasih apa? Ngasih susu, air yang putih banget itu, bentuknya seperti susu. Ini minum katanya. Saya minum itu, setelah itu saya nangis lagi kan, sampai subuh nggak terasa. Bangun dari sembahyang habis subuh, saya sembahyang subuh, alhamdulillah itu ada yang nganterin makanan, kalau nggak salah saya abang sebelah yang jualan foto.
Kemudian nggak lama berselang, saya dapat apa ya? Dapat semacam wesel pos. Waktu itu dapat wesel pos, bukan sedikit tuh jumlahnya pada tahun itu, 700.000. Saya ambil terus. Dan alhamdulillah itu setelah saya dikasih ketika saya sakit dikasih susu sama mak saya bermimpi juga nenteng belanjaan. Padahal nggak punya duit sama sekali. Nenteng belanjaan saya bermimpi. Alhamdulillah pagi-paginya, siang-siang agak siang sedikit itu saya dapat wesel pos dan juga bisa belanja, bisa nenteng persis sama yang saya lihat dalam mimpi. Ada susu, ada mie, ada beras, ada telur, namanya juga anak kos. Itu persis yang saya lihat dalam mimpi. Nah itu saya nggak cerita sama mak saya karena memang udah lama. Juga waktu saya ngobrol-ngobrol panjang kali lebar kali tinggi di telepon, itu saya kelupaan ceritain itu. Mudah-mudahan nanti beliau ini sehat melihat nih. Ketika saya sakit itu kejadian udah lama banget, saya kelupaan untuk cerita itu. Sampai hari ini saya teringat ketika saya mau minum Nescafe ini, teringat itu susu. Ini kan Nescafe ini ada susunya nih. Jadi teringat saya ketika saya sakit itu datang mak saya ngasih minum susu. Besoknya alhamdulillah saya dapat rezeki dan juga itu terus menerus itu. Setelah itu terus menerus nggak berhenti sampai kos juga dibayarin sama kawan yang datang dari Medan, yang datang sebulan sekali ke Medan. Pak Agus, Pak Ribut Agus Ri, kalau YouTube saya didengar sama beliau ini, Pak Agus, apa kabarnya? Beliau itu mudah-mudahan sehat walafiat. Orangnya gemuk, baresnya luar biasa sama saya itu. Kalau makan itu, kau nambah lamat, dia bilang luar biasa tuh. Banyak orang Medan begitu, banyak sekali dikasih makan sama saya. Lalu dibawanya juga makan makanan sama saya. Kadang-kadang kalau datang ke Banda Aceh itu dibawa sama dia ke tempat saya. Dan kos itu beliau yang bayarin itu. Mudah-mudahan nih, sayangnya kan udah terkontak putus ketika saya terakhir sekali sebelum tsunami. Itu saya berpisah di hotel sama Pak Agus. Pak Agus nyuruh saya nginep. Tapi saya bilang, Pak saya nggak bisa nginep. Beliau ketawa-ketawa aja, ya udahlah kau pulang. Sejak saat itu saya nggak pernah ketemu beliau lagi. Dulu tinggalnya di Medan. Tapi karena mungkin kampungnya udah nggak konflik militer lagi, beliau udah pulang kampung ke Alu Imira. Mungkin orang Jawa keturunan orang Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Itu yang saya berkisah dulu waktu bapak itu pulang kerja. Dulu dia kan punya kebun sawit dan juga kontraktor juga. Ada itu proyek-proyeknya dikasih lihat sama saya. Nah beliau ini pulang kerja suatu hari lagi konflik berat ini. Itu ditunggu sama masyarakat kampung. Hei Pak Agus, kau dicari. Siapa cari aku? Tentara, dia bilang. Kopassus cari kau, dia bilang. Yang bener. Iya, pas dia tengok mobil tentara udah berderet di depan rumah dia. Waktu hari itu jangankan kita dicari tentara, kita diketok pintu aja sama tetangga kita udah takut waktu itu. Rupanya tentara nyariin beliau tuh. Kopassus lagi yang nyariin. Aku udah takut, dia bilang kan. Nah, beliau cerita sama saya waktu itu ketemu. Udah lama Pak kejadiannya? Ya udah lama, dia bilang ada beberapa bulan lalu. Ini kisahnya beliau ngomong sama saya itu udah lama sekali, udah 11 tahunan lebih. Udah mungkin udah 15 tahun lebih kisahnya beliau ngomong sama saya itu. Jadi Pak, waktu itu aku sudah takut kan. Lalu aku pikir aku nggak salah lah, apa coba aku salahnya? Aku datang aja ke situ. Aku nggak berpihak kemana-mana kok, kata dia gitu. Waktu itu lagi konflik bersenjata. Dan ketika beliau datang, Bapak Pak Agus, dia bilang, iya Pak, dia bilang kan, sini dulu, dia bilang kan, kupikir aku mau ditempeleng nih, dia bilang kan, rupanya aku sampai situ, dia bilang, Bapak nama Agus Ri ya, Ribut Agus Ri, iya Pak, dia bilang kan, nah saya ini, dia bilang dikenalin namanya, beliau tidak menyebut nama tentara itu, komandannya itu, semua anak buahnya pada ngumpul di situ, pada pegang senjata, kita ini Pak masih saudara, katanya, kita satu nenek. Nah waktu saya mau berdinas di Aceh, nenek bilang, katanya, mama bilang sama kita ini masih saudara, walaupun kita jauh tapi masih saudara, katanya, ini nenek kita. Oh betul, ini nenek saya juga, katanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku aja ke rumah, dia bilang nggak usah, saya lagi dinas, memang saya nunggu Mas, katanya kan, nunggu Mas Agus, katanya kan, supaya bisa ketemu gitu, bisa jalin lagi kekerabatan silaturahim. Aku sebenarnya udah takut tuh katanya, tapi aku pikir aku nggak salah, rupanya saudara aku satu nenek, dia bilang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau beliau Pak Agus ini dengar saya, mudah-mudahan bisa menghubungi saya ini. Nggak tahu kemana cari beliau ini kan.
Itu banyak nih cerita itu. Waktu itu Pak Agus ini suka betul dengan primbon. Dia selalu bertanya sama saya itu. Ada yang bilang, ini primbon ini bagaimana maksudnya ini? Padahal saya nggak tahu apa-apa tentang primbon. Ya karena saya membaca, saya kasih tahu lah. Inilah biasanya kan memang beliau ngomongnya bahasa Jawa, dialeknya Jawa, budayanya Jawa, tapi belum pernah ke tanah Jawa. Kayak orang Suriname gitu kan. Udah budayanya Jawa, ngomongnya bahasa Jawa tapi belum pernah ke tanah Jawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah kisah ketika saya malam-malam waktu sakit mimpi ketemu mak saya dikasih susu ketika saya sakit di dalam gelas, dan pagi-paginya alhamdulillah saya mendapat rezeki. Itu karena apa tuh? Karena biasanya selalu apapun ceritanya saya selalu membaca surat Al-Waqiah, dan juga pada hari itu waktu konflik militer itu saya selalu membaca ayat 7 itu. Karena tempat saya tinggal, Pak Kolonel ini bilang sama saya, hati-hati jangan keluar kalau nggak penting-penting banget. Kalau nggak ke kampus di rumah aja. Iya Pak, karena peluru itu nggak ada matanya. Baik Pak, kata saya. Dia main enak, rumahnya ada pengawalnya. Lah saya pergi sendirian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saya melajimkan membaca ayat 7 setiap hari pada waktu. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, lecet juga kagak. Padahal itu luar biasa desingan senjata itu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi karomah surat Al-Waqiah yang pernah saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri